Jasa kecantikan diiklankan di Meta Ads sangat-sangat menjanjikan teman-teman ya. Salah satu pelanggan saya datang dari Makassar nih, ada Kak Lilis di sini. Dia udah berlangganan dengan saya sekitar ya semingguan yang lalu ya. Ini salah satu produk mereka dan sudah menghabiskan sekitar 83 ribuan hingga saat ini. Ada 11 yang chat dan infonya udah banyak yang closing. Nah, ini percakapan saya dan beliau nih dalam grup ya. Nah, kali ini aku bakal spill strategi khusus usaha jasa kecantikan, nah seperti massage, spa, rebonding, ya pokoknya perawatan tubuh lah seperti itu. Jangan skip video ini dan mari kita bedah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Usut Mastung, dan pada video kali ini pelanggan saya datang dari Makassar teman-teman, namanya Mbak Lilis. Dia punya usaha kecantikan ya spa semacam rebonding atau perawatan tubuh lah kayak gitu. Aku kurang paham, intinya unsur wanita lah ya seperti itu. Dia menghabiskan sekitar 83 ribuan, bekerja sama dengan saya kurang lebih semingguan dan sudah ada banyak yang closing infonya. Percakapan saya dengan beliau sudah aku spill di depan tadi. Nah, video kali ini aku bakal spill caranya teman-teman ya. Cara beriklan di Meta Ads khusus spa jasa kecantikan seperti itu. Jangan skip dan mari kita mulai. Oke guys, mari kita mulai teman-teman ya. Disclaimer terlebih dahulu, kali ini aku akan bongkar strateginya di Meta Ads. Mungkin teman-teman ada yang nanya ya, Mas, kenapa harus dibongkar seperti itu? Apakah nanti enggak khawatir kompetitornya bakal meniru ya? Jadi perlu teman-teman ketahui, meskipun saya share seperti ini, itu kemungkinan besar hasilnya akan beda. Kenapa seperti itu? Karena ada beberapa hal teman-teman. Pertama itu dari demografi ya. Tingkat ekonomi klien saya di Makassar belum tentu sama ketika saya iklankan di Bali. Ya, dari ekonomi aja beda teman-teman. Kemudian dari minatnya juga beda. Dan ketiga dari perilaku konsumen yang ada di daerah tersebut. Ya, tiga hal ini yang bikin istilah copy paste iklan itu nggak berlaku di sini ya. Ini meskipun saya share strateginya gini ya, teman-teman jangan heran kalau hasilnya akan beda. Karena dari tiga faktor yang tadi saya jelaskan teman-teman. Ya, tapi setidaknya di sini teman-teman punya pandangan, punya strategi khusus ya, gimana cara beriklan dengan baik dan benar dan hasilnya terbukti menghasilkan. Ya. Oke, lanjut di sini dari kampanye terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan objektif interaksi ya. Kalau saya menggunakan objektif interaksi, kadang sales, kadang interaksi. Keduanya bagi saya bagus teman-teman. Serius, keduanya bagi saya bagus ya, khusus yang CTWA. Jadi kali ini saya targetkan ke WA langsung pelanggan, tidak ada perubahan di bagian kampanye, dan masuk ke bagian set iklan di sini. Ya, audiens saya di sini orang Makassar. Orang Makassar seperti itu. Halamannya menggunakan halaman punya klien saya Mbak Lilis ini, Bloom Beauty Atelier Makassar. Teman-teman bisa langsung lihat di halaman ya di Facebook seperti itu. Silakan cari di sini, itu satu pelanggan saya, dan di sini nomor WhatsApp milik pelanggan pastinya ya. Oke, lanjut ke bawah. Untuk target kinerjanya saya menggunakan jumlah percakapan. Di sini maksimalkan jumlah percakapan ya, minimal chat yang masuk harus banyak kayak gitu. Dengan budget per harinya 25.000 teman-teman. Yes, ini sangat-sangat murah. Dan infonya di Meta itu sudah ada kenaikan budget sekarang yaitu 32.000. Teman-teman harus menyesuaikan di sini. Kadang ada yang 5.000, ada 22.000. Ya. Dengan harapan hasil per harinya 2 chat ya, 2 chat per harinya. Dia kerjasama dengan saya tanggal 30 April lalu. Berarti sudah 4 harian lalu teman-teman sudah kerjasama dengan saya. Dan targetnya hanya Makassar doang, tidak ada daerah tempat lain ya. Dia menggunakan Advantage Plus. Di sini saya menggunakan Advantage Plus teman-teman, alias tidak ada interest apapun di sini. Kenapa seperti itu? Ya, ada beberapa alasan teman-teman. Maka saya kasih tips di sini. Buat kalian yang mengiklankan produk tertentu dan wilayahnya itu sempit. Contoh ini hanya Makassar ya, kan sempit banget tuh. Nah, saran saya, teman-teman bisa kosongkan penargetan terperincinya. Kosongkan aja, nggak usah diisi teman-teman. Tapi kalau teman-teman di sini all Indonesia, jenis kelaminnya semuanya dan umurnya masih semuanya, saran saya penargetan terperinci. Ya, sekali lagi kalau teman-teman di sini wilayahnya itu sempit, apalagi umurnya sempit dan jenis kelaminnya hanya satu laki atau perempuan, saran saya di sini teman-teman penargetan terperincinya kosongin saja ya, biar hasilnya maksimal.
Oke, lanjut. Di sini penempatannya saya pakai manual dan Facebook Instagram saja. Ya, penempatan pakai Facebook Instagram saja di sini, dan scroll down tidak ada perubahan, teman-teman. Kita masuk ke menu yaitu di iklan atau kampanye, yaitu di konten ya di sini ya. Nah, beliau mengirim 3 gambar sekaligus di sini, teman-teman. Ya, gambarnya ini beliau hanya kirim file mentahan, kita yang bantu edit. Jadi teman-teman kalau nggak punya konten iklan jangan khawatir, nanti kita bantu teman-teman, bantu edit lah kayak gitu ya. Oke, di sini halaman milik pelanggan dan Instagram juga milik pelanggan di sini. Scroll ke bawah, kita menggunakan gambar tunggal dan copywritingnya kita bikin menggunakan ChatGPT. Ya, di sini copywritingnya kita bikin menggunakan ChatGPT, teman-teman. Yes, judulnya juga kita bikin menggunakan GPT. Tombol CTA-nya kita langsung ke WhatsApp, dan ini pesan sapaan ya ketika pertama kali chat diklik oleh pelanggan. Dan ini pesan dari pelanggan yang minta seperti itu. Yes, seperti itu teman-teman. Sesimpel itu sebenarnya ya. Ini ada 2 gambar ya. Kita buat desain yang berbeda juga. Dan ini gambar ketiga ya, kita buat desain yang berbeda juga, teman-teman. Itu tips dari saya. Jadi kalau teman-teman di sini beriklan, itu targetnya sempit ya, audiens sempit, kosongkan interestnya, nggak usah dipakai. Biar nggak hasilnya lebih maksimal, teman-teman ya. Selamat mencoba.